Selamat datang di pertemuan radiofotografi. Hari ini kita akan belajar tentang grid radiografi. Jadi minggu lalu sudah saya sempat tunjukkan yang mana namanya grid ya. Ya, nanti ini bisa dibaca. Jadi grid itu intinya adalah dia seperti papan ya, papan yang terbuat dari besi yang saya tunjukkan minggu lalu. Nah, papan besi itu sebenarnya di dalamnya itu ada jejeran PB atau timbal yang berjejer seperti itu dan dipisahkan oleh interspace atau bahan penyekat. Nah, fungsi grid ini adalah untuk menyerap radiasi hambur. Nah, nanti akan kita bahas tentang radiasi hambur. Nah, ini ada jenis grid ya, salah satu jenis grid. Jadi kalau grid itu dibuka dalamnya seperti ini. Jadi dia ada lajur-lajur PB atau timbal yang di dalamnya ada jarak antara satu timbal dengan timbal yang lainnya. Ini nanti bisa dibaca. Jadi intinya ya, kita kembali lagi ke basic. Jadi saat sinar X itu keluar dari tube dan mengenai objek, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dia bisa diteruskan. Dia langsung diteruskan menembus objek dan membuat image reseptor atau film jadi hitam ya. Atau yang kedua, energinya tidak cukup tinggi karena misalnya di sini ada tulang sehingga dia diserap sehingga tidak ada yang sampai ke film sehingga film itu opak dia. Kemudian ada juga yang dihamburkan. Ini merupakan sifat sinar X ya, saat dia mengenai bahan dia bisa dihamburkan ke segala arah. Nah, hamburan ini berenergi kecil, lebih kecil daripada radiasi primer, sehingga dia tidak akan berkontribusi terhadap film. Dia tidak akan meningkatkan kualitas gambar, malahan dia akan membuat fog dan menghasilkan kontras yang rendah pada gambar karena dia energinya sangat kecil, jadi dia seperti kabut, seperti noise seperti itu ya kalau di fotografi. Nah, scatter ini meningkat atau hamburan ini akan meningkat kalau objeknya tebal, kalau kita membuka kolimasi seluas-luasnya juga akan banyak hamburannya, dan kalau QV meningkat ya. Karena nanti hamburan Compton juga akan meningkat, itu juga nanti akan dipelajari di fisika radiasi. Nah, seperti itu. Jadi semakin tebal objek, semakin tinggi QV, semakin luas kolimasi, maka hamburan akan semakin tinggi. Nah, kalau hamburannya tinggi, hasilnya seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan grid, hasilnya detail gambar tidak bagus, akan terdapat fog pada gambaran, jadi kualitas citra menurun. Tapi kalau kita pakai grid, ini sangat cantik sekali gambarnya. Ini adalah gambar pelvis atau tulang pinggul kalian ya. Jadi kalau nanti ada patah, ada kelainan, kalau kita nggak pakai grid akan susah dilihat oleh dokter. Tapi kalau di sini sangat jelas sekali detailnya ya. Nah, ini juga pada foto skal atau kepala, kalau nggak pakai grid, dia akan terlihat buram atau kurang detail. Tapi dengan grid, dia akan gambarnya lebih bagus ya, sehingga kualitas gambarnya meningkat. Nah, jadi kalau grid itu dipakai pada objek yang tebal di atas 10 cm. Kenapa? Karena objek yang kecil sebenarnya bisa dipakaikan grid, cuman nanti sinar X-nya kebanyakan diserap oleh gridnya, sehingga karena kalau kita pakai grid itu, kita harus meningkatkan faktor eksposi. Jadi kan kasihan misalnya anak kecil foto manus yang manusnya sangat kecil sekali, kita pakaikan grid, memang hasilnya akan bagus, tapi kalau kita memakai grid, kita harus meningkatkan faktor eksposi karena banyak radiasi yang akan tertahan di grid itu ya. Sehingga kalau kita pakaikan grid pada objek yang kecil, itu hanya akan meningkatkan dosis radiasi pada pasien. Padahal tanpa grid pun gambarnya sudah bagus kalau objeknya kecil seperti itu ya. Jadi kalau pakai tegangan tabung atau QV yang tinggi, misalnya pada foto abdomen, pelvis, kepala, kita juga harus menggunakan grid. Kemudian jika kita ingin membuat foto tertentu seperti misalnya mamografi yang perlu detail dan kontras yang tinggi, kita harus pakai grid ya. Jadi intinya kalau pasiennya gendut misalnya foto genu atau knee joint atau lutut, jadi kalau pasiennya kurus nggak usah pakai grid, tapi kalau pasiennya gemuk wajib pakai grid. Seperti itu. Nah, ini fungsi grid intinya adalah mengeliminasi radiasi hambur agar tidak sampai ke film, karena dia akan mengurangi kualitas gambar. Sehingga kalau sedikit radiasi hambur yang sampai ke film, gambarnya akan bagus, kontrasnya meningkat, detailnya meningkat. Nah, ini nanti bisa dibaca, intinya grid itu terbuat dari timbal ya, semakin tinggi kadar timbalnya, semakin bagus gridnya ya. Nah,
Tadi saya bilang grid itu terbuat dari lajur-lajur PB. Jadi ada barisan-barisan PB yang tersusun rapi dan diantaranya bahan penyekat. Nah, ini bisa dibaca bahan penyekat ini. Nanti radiasi primer itu akan menembus bahan penyekat itu. Sementara kalau ada radiasi yang menyenggol timbal atau mengenai timbal, dia akan diserap oleh timbal, nggak akan sampai ke film. Jadi, ini akan saya jelaskan ya prinsip kerja grid seperti ini. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Jadi ada sinar X keluar dari X-ray tube, keluar. Dia akan, kalau tidak ada objek, dia akan langsung mengenai film. Tapi kalau ada objek, dia akan dihamburkan kan. Jadi misalnya dia satu foton sinar X mengenai bagian sini atau beberapa foton mengenai area sini, dia akan dihamburkan lagi ke segala arah. Nah, saat dia bergeser, saat dia scatternya menuju ke arah sini, nah dia akan merusak gambaran di film bagian ini, sehingga dia harus dieliminasi. Caranya adalah kita menempatkan PB. Kalian tahu kan apron atau pembatas, itu pembatas kolimasi itu terbuat dari PB, window di X-ray tube terbuat dari PB, karena PB itu bisa menyerap sinar X, jadi tidak akan tembus sinar X-nya oleh PB, sehingga bagian sini kita pasangi PB, sehingga saat dia ke arah sini, dia akan diserap oleh PB, tidak akan sampai ke film. Nah, jadi sinar X itu keluar dari X-ray tube itu nggak bentuk kotak lurus seperti itu ya, tapi dia berbentuk divergen, jadi dia menyebar, jadi dia dari sini berbentuk titik atau kotak kecil sumber radiasinya. Kemudian saat dia keluar dari X-ray tube, dia akan semakin menyebar. Dia divergen bentuknya ya. Jadi semakin jauh, jadi semakin luas bentuknya. Sehingga ini grid itu dibuat sesuai dengan beam yang divergen seperti itu. Sehingga sinar X yang keluar dari celah-celah atau interspace inilah mampu menembus film. Sementara yang ke arah yang tidak sesuai dengan radiasi primer, dia akan diserap oleh timbal. Nah, ada yang namanya rasio. Jadi seperti saya bilang tadi, ada lajur-lajur PB. Jadi lajur-lajur PB itu berarti ada ketinggiannya dong ya. Nah, jarak antara tinggi PB itu dengan jarak antar satu PB namanya grid ratio. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi semakin tinggi grid ratio-nya, semakin banyak hamburan yang diserap oleh grid. Intinya, semakin bagus. Tetapi faktor eksposi yang kita gunakan harus semakin besar, karena nanti banyak radiasi yang diserap oleh grid, sehingga kalau nanti kita pakai faktor eksposi yang biasa, nanti nggak akan ada radiasi yang menembus objek yang sampai ke film, sehingga nggak akan ada gambaran pada film, sehingga faktor eksposi harus besar. Nah, ini dia tadi. Jadi grid itu ya, jadi kalau dia lurus atau dia datangnya sesuai dengan lajur-lajur PB. Jadi ini PB yang hitam ya, ini PB. Kemudian ini jarak antara satu PB dan PB lain namanya interspace. Jadi kalau ada primary beam atau radiasi primer yang menembus celah-celah ini, dia akan sampai ke film. Tapi kalau scatter itu arahnya amburadul ya, dia itu ke segala arah, sehingga kalau dia ke arah sini, dia akan diserap oleh timbal yang hitam ini, nggak akan mampu menembus film seperti radiasi primer yang merah. Itulah fungsi grid ini ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri tentang grid rasio dan grid frekuensi atau frekuensi grid. Jadi semakin banyak lajur grid per sentimeter atau per inci, berarti frekuensinya semakin tinggi. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Makin tinggi grid rasio, makin banyak radiasi primer yang sampai ke film. Tetapi faktor eksposi yang kita gunakan semakin tinggi. Ingat itu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini bisa dibaca sendiri ya, penggunaan grid itu pada objek yang tebal seperti pelvis dan abdomen atau perut itu wajib menggunakan grid. Nah, ini contoh grid yang ada di kampus atau contoh grid yang ada di lapangan ya. Nah, di grid itu nanti ada labelnya. Jadi grid itu terlihat seperti papan seperti ini ya, seperti papan ujian seperti papan ujian seperti itu, namun di dalamnya itu ada lajur-lajur PB seperti garis-garis seperti itu dan ada interspace-nya. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi ini adalah grid dengan grid rasio 10:1. Kemudian interspace-nya terbuat dari aluminium. Oke, menurut
jenisnya. Jadi grid itu ada dua ya. Jadi ada grid yang diam. Jadi yang grid diam itu yang saya bawa waktu ini, yang lempengan yang seperti papan ujian ini namanya grid diam. Kenapa disebut grid diam? Karena dia saat kita gunakan dia diam, dia nggak bisa bergerak sendiri. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan ukurannya tergantung ukuran kaset, ada yang 1824, 2430, 3040, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau grid bergerak itu ada di buki. Jadi kalian ingat ya, waktu kalian foto toraks, itu kalian disuruh berdiri. Saat diekspos akan ada bunyi gerek-gerek seperti itu ya. Jadi akan ada bunyi bergerak. Nah, itu ada grid di dalam buki stand. Nah, jadi itu namanya grid bergerak. Karena saat diekspos, grid itu bergerak. Jadi pada prinsipnya kalau dia digerakkan akan semakin bagus, maksudnya akan semakin banyak radiasi hambur yang ditahan oleh grid. Jadi itu namanya grid bergerak ya. Ada pada buki. Buki itu ada bisa buki yang berdiri, kalau mau foto torak berdiri, ada buki tiduran kalau pasien tiduran di meja pemeriksaan. Jadi di dalam meja pemeriksaan yang kita punya di lab itu ada bukinya di dalamnya. Oke, itu moving grid. Kemudian dari bentuknya ada grid linear atau grid paralel. Nah, kalau grid paralel itu seperti ini. Lajur PB-nya itu dibuat paralel satu sama lain. Jadi kalau kayak susunan bata seperti itu. Lurus, lurus, lurus. Sehingga nanti kalau ada radiasi hambur mengenai arah sini akan dipotong. Jadi kalau ada radiasi primer yang lurus gini akan diteruskan ke film. Jadi ini grid linear seperti ini, dia paralel susunannya. Ada yang namanya focusing grid. Nah, focusing grid itu dia tidak sejajar atau paralel satu sama lain, tapi dia miring-miring seperti ini. Bentuknya seperti fokus ya, dari sini lurus, di tengah-tengah lurus, tapi semakin ke samping semakin miring mengikuti arah sinar yang divergen ya dari X-ray tube. Ini focusing grid. Nah, ini pseudo focusing grid. Dia paralel penempatannya, tapi semakin ke tengah semakin tebal. Ini namanya grid silang. Oke, jadi grid yang kita punya di kampus atau di lapangan itu sebagian besar adalah focusing grid. Jadi focusing grid itu lebih bagus daripada grid paralel karena dia akan menyerap radiasi hambur lebih banyak daripada grid paralel. Kalau grid paralel itu banyak radiasi hambur yang bisa menembus film nantinya sehingga dipakai focusing grid. Ya, ini ada faktor konversinya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau kita pakai grid akan ada radiasi yang tertahan di grid, tidak sampai ke film. Sehingga untuk mengkompensasi hal itu, kalian harus meningkatkan faktor eksposi. Karena kalau kalian pakai faktor eksposi yang biasa, nanti semua radiasinya tertahan di grid, nggak ada yang menembus film nanti, seperti itu. Sehingga harus ditambah daya tembus sinar X-nya, harus diperkuat lagi dengan menambahkan QV. Jadi ini adalah peningkatan QV kalau kalian memakai grid. Jadi kalau kalian memakai grid 6:1, itu kalian harus meningkatkan QV-nya 12 QV dari QV normal. Tentu saja ini akan menambah dosis radiasi pada pasien ya. Sehingga penggunaan grid pada objek yang kecil atau tipis itu tidak direkomendasikan. Ya karena kalau objek kecil itu tanpa grid aja sudah kelihatan bagus, kenapa harus pakai grid seperti itu. Oke. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kesalahan dalam penggunaan grid. Jadi pakai grid itu juga ada aturannya. Jadi off level. Jadi off level itu kalau gridnya itu tidak lurus ya, atau sejajar dengan bidang datar. Jadi dia miring karena radiasi datangnya divergen dari X-ray tube. Jadi akan ada bagian yang tidak jelas ya. Jadi namanya off level. Jadi off level ini dapat terjadi pada grid paralel juga. Jadi ada sebagian yang radiasinya dapat diteruskan, tapi pada bagian sini radiasinya banyak yang di cut off atau diserap oleh gridnya. Sehingga bagian sini akan putih karena nggak ada radiasi yang menembus ini ya. Ini namanya off level. Karena ada kemiringan atau ada penyudutan ya pada pemasangan grid. Jadi harusnya gridnya itu lurus dengan bidang datar atau sejajar dengan bidang datar seperti ini, tapi kalau dipasang miring dia akan menghasilkan off level.
Kemudian off center. Jadi grid itu di tengah-tengahnya itu ada garisnya ya, seperti ini. Jadi dia itu harus dipasang di centering point atau pertengahan kaset atau pertengahan objek atau pertengahan sinar. Kalau dia tidak di tengah-tengah, nanti arah sinar yang divergen itu tidak akan sesuai dengan bentuk grid yang fokus seperti ini. Sehingga nanti ada bagian yang putih karena tidak sampai di film sinar X-nya. Itu namanya off center. Ini seperti ini, jadi harusnya di tengah-tengah seperti ini di centering point atau CP. Tapi karena kalian agak menaruhnya bergeser, tidak di tengah-tengah, nah jadi akan terjadi off center. Kemudian off focus, jadi off focus itu jadi grid itu sudah dirancang ya sesuai dengan FFD yang kita gunakan antara 100 hingga 150 atau 180, sehingga kalau FFD-nya kependekan, jadi ini FFD normal ya, jadi grid itu sudah dirancang, bentuk kemiringan atau focusing gridnya ini sudah dirancang dengan FFD yang sedemikian rupa. Tapi kalau kita pakai FFD-nya terlalu pendek, itu nanti akan menyebabkan off focus. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi upside down atau grid terbalik. Jadi ini grid fokus ya, focusing grid harusnya dipasang sesuai aturan. Jadi ada nanti di grid itu tulisannya tube side. Jadi itulah yang harus menghadap X-ray tube karena faktor ini, penempatan lajur-lajur PB. Sehingga kalau dia terbalik seperti ini, di bagian sini akan semuanya diserap oleh PB. Di bagian samping ini juga hanya sebagian kecil ada celah yang dapat ditembus oleh primary beam, radiasi primer. Jadi sehingga akan terjadi bagian yang putih atau radio opak pada film di pinggir-pinggirnya karena grid diletakkan terbalik. Sehingga kalau seperti ini, kalau yang sudah terlanjur expose, gridnya terbalik, gambarnya nggak ada, jadi pastinya harus diulang. Jadi pastikan ya nanti pemakaian grid harus hati-hati. Oke, ini Moir pattern. Jadi grid frekuensi tinggi dapat menyebabkan Moir pattern atau Moir effect. Nah, ini dia. Jadi kalau di rumah sakit ada namanya moving grid, itu ada di sini. Ada di bawah meja pemeriksaan, itu tidak bisa dicopot-copot ya. Jadi saat kita expose dia akan bergerak sendiri. Ini lebih bagus daripada grid diam. Oke, sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di post di classroom. Terima kasih.